Grace, mikrofonmu masih meninggal. Sorry, Pak. Bu Grace, belum ada suaranya, Bu. Oh iya, udah Bu. Ya. Dari tadi Bu belum. Ya, udah ya sekarang ya. Ya, Udah dengar belum Bu? sudah Bu Grace. Sudah? Ya. Selamat pagi Ibu Bapak. Senang bertemu kembali dalam persekutuan ini. Tema hari ini adalah New Year, New Action. Pembawa firman Bapak Pendeta Roni Nathanael. Bapak Ibu semua, di tahun yang baru, banyak yang membuat tekad atau rencana baru yang disebut resolusi. Tetapi sering pula kita gagal untuk menepatinya. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk kita dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terus berubah dengan cepat. Dan kita tidak ada kekuatan untuk mengenapinya. Marilah kita berupaya untuk menggenapi resolusi itu dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, walau rasanya semua itu serba sulit dan membingungkan. Marilah kuatkan iman kita dan selalu optimis serta berpikiran positif. Untuk lagu pembukaan, mari kita dengarkan lagu Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang diberikan pada pagi ini, walau lewat Zoom. Kiranya Bapa menyertai persekutuan ini dari awal sampai akhir dengan tiada kendala. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang tidak dapat mengikuti persekutuan hari ini. Kiranya minggu depan mereka dapat mengikuti persekutuan ini kembali. Kami mohon hikmat daripadamu untuk melalui hari ini dengan baik, sehingga waktu yang ada dapat kami pergunakan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk sebentar lagi kita akan memasuki firman. Walau apapun yang terjadi, firman Tuhan kita selalu pegang selalu. Mari kita dengarkan lagu Biarlah Bumi Akan Berlalu dari kumpulan lagu pujian GKI Gading Indah nomor 26. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Kami persilahkan Pak Roni untuk membawakan firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Oleh karena itu kami percaya saat ini juga Engkau ada bersama kami ketika kami menyelenggarakan persekutuan dewasa Jemaat GKI Gading Indah ini. Sebentar kami akan membaca, mendengar, merenungkan, mendalami bersama firman Tuhan seperti dipersaksikan oleh Alkitab. Kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, Roh Penolong itu dengan benar. Sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami juga makin bersungguh untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam persekutuan saat ini saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan teks dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 20. Kalau sudah siap, mari kita bersama memperhatikan teks dari Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan ayat 20 ini. Demikian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud teguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan padamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian Ibu Bapak, saudara-saudara, apa yang boleh kita baca dan dengar dari teks kitab Ulangan ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. New Year, New Action. Begitu tema dalam persekutuan hari ini. Dan itu dikaitkan dengan tekad, dengan komitmen tentang apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita upayakan, apa yang mau kita capai di dalam tahun yang baru ini. Ngomong-ngomong, memangnya teman-teman punya resolusi apa, punya tekad apa untuk tahun yang baru ini? Ada yang mau berbagi? Hidup lebih sehat, Ella, lebih banyak lebih banyak olahraga. Emang selama ini kurang ya? kurang. Sejak COVID jadi harus. Oke. Padahal Frankie rajin ya olahraga ya. Jadi mesti belajar juga main golf tuh supaya bisa main sama-sama ya. Iya. Oke. Mau lebih banyak olahraga. Siapa lagi? Saya Pak, Yuk, silakan. kayaknya makin Tuti. tua makin nggak sabar gitu loh Pak. Jadi saya mau mau berusaha untuk lebih sabar terutama ngadepi Mami. Karena kan dalam masa pandemi ini ya Mami kan nggak keluar gitu di rumah kan. Jadi 4L kan, lu lagi gitu. Jadi ya mesti banyak sabar. Jadi saya bertekad tahun ini mau lebih banyak sabar gitu. Ya, mungkin mesti diajak juga barengan maminya juga supaya belajar lebih sabar. Sebab mami kan udah makin tua, lebih tua dari Tuti. Jadi dia kalau Tuti aja makin nggak sabar, bisa dibayangin kan, mami pasti makin banyak nggak sabarnya tuh. Oke, terima kasih. Mau belajar supaya bertekad bisa makin sabar ya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Kalau nggak ada, sekarang bagian pengakuan dosa nih. Ya. Artinya tahun lalu tuh emang nggak bikin tekad tertentu, nggak punya janji atau resolusi tertentu waktu mengawali tahun 2020. Ya. Jangan nyalahin COVID ya, jangan nyalahin pandemi ya. Tapi ada nggak yang tahun lalu kita juga punya tekad tertentu, tapi ternyata toh kita tidak bisa lakukan. Atau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sangat private, apakah ada yang mau
tekadnya pengen benar-benar belum bisa. Jadi ya bertekad lagi Pak di 2021 ini. Oke, terima kasih Lina ya. Lina dengan jujur menyampaikan atau berbagi pada kita bahwa dulu pernah punya tekad tuh kepingin makin dekat, makin melekat dengan Tuhan. Tapi ternyata sepanjang perjalanan 2020 yang sudah berakhir itu tekad itu belum sepenuhnya bisa diwujudkan ya. Sebab di sana sini ada yang ternyata lebih melekat dengan hati, dengan diri ini. Oke, ada lagi? Ya, nanti kita bisa berbagi lagi ya. Jadi tekad dengan realitas, dengan kesungguhan untuk mewujudkan, untuk mempraktikkan tekad itu, niat itu ternyata tidak selalu sejalan. Nah, bacaan kita ini menceritakan pesan-pesan terakhir dari Musa sebelum umat Israel akan memasuki sebuah kehidupan yang baru. Memang bukan tahun baru ya pada saat itu. Tetapi umat Israel yang sudah berjalan 40-an tahun di padang gurun dan sebelumnya mereka menjadi budak ratusan tahun di tanah Mesir, mereka akan memasuki sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda. Kalau di tanah Mesir sekian generasi, karena ratusan tahun ya mereka menjadi budak di sana, maka dengan keluarnya mereka dari tanah Mesir itu, mereka sudah mulai menjalani kehidupan dengan kenyataan yang berbeda, bahwa mereka sekarang adalah orang-orang merdeka. Tapi itu belum bisa dirasakan enaknya itu kayak apa. Karena begitu keluar dari Mesir, mereka harus menempuh perjalanan di padang gurun. Mestinya bisa lebih cepat, bisa lebih singkat, mereka masuk ke tanah perjanjian. Namun karena pemberontakan mereka, akhirnya mereka harus putar-putar di padang gurun untuk waktu yang cukup lama, 40-an tahun. Nah, sekarang mereka akan masuk, akan mulai menempati, menjalani kehidupan di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Nah, pada bagian yang kita baca ini, di sana Nabi Musa dia mengingatkan hal-hal prinsip yang harus diperhatikan oleh umat Israel, khususnya manakala mereka sudah menempati tanah perjanjian itu. Diawali bagian yang kita baca tadi dengan gambaran betapa masa depan yang mereka akan jalani itu adalah masa depan yang penuh dengan kebaikan. Digambarkan di sana tentang apa yang dihasilkan sebagai hasil bumi dari negeri perjanjian itu.
Bagaimana mereka akan menempati rumah-rumah yang baik. Kalau puluhan tahun mereka tinggal di kemah yang setelah sehari atau beberapa hari harus dibongkar untuk melanjutkan perjalanan, nanti tidak. Mereka akan menempati rumah-rumah yang baik yang dikatakan dalam Alkitab yang tidak mereka bangun sendiri. Pokoknya semua yang ada di masa depan itu adalah hal-hal yang sesungguhnya baik. Tetapi Musa mengingatkan bahwa untuk itu umat harus punya komitmen. Komitmen untuk menjalani hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam teks kita tadi, di sana ditulis Tuhan dengan huruf besar semua ya. Jadi kalau Tuhan dengan huruf besar semua dalam perjanjian baru itu mengingatkan kita bahwa dalam teks aslinya itu dipakai kata Yahweh. Dan orang-orang Israel mereka tidak berani untuk menyebutkan nama itu, sehingga sekalipun ditulisnya Yod-He, Waw-He, Yahweh, mereka tidak akan membacanya Yahweh. Tapi di dalam teks kita untuk membedakan maka dipakailah huruf besar untuk kata Tuhan seutuhnya untuk menunjukkan itu Yahweh, itu Allah Israel. Musa mengajak umat untuk mengingat, untuk mengingat perjalanan yang sudah mereka tempuh, bagaimana Tuhan Allah Israel itu merawat, memelihara Israel yang dikasihinya itu. Tuhan yang mencukupkan segala yang diperlukan itu. Dan Tuhan yang sudah memelihara umat dalam perjalanan itu adalah juga Tuhan yang akan memberikan segala yang baik di masa depan itu. Tapi sekali lagi, umat harus punya komitmen, harus punya tekad. Tekad yang harus mereka rawat, yaitu bahwa mereka tetap akan setia kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah Israel itu. Dan kalau kita mengikuti secara utuh, bagian dari ulangan, bagian-bagian yang kemudian dilanjutkan dengan Yosua, maka di sana kita melihat umat merespon. Mereka menyatakan tekad mereka. Baik, kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan beribadah hanya kepada Dia. Kalau kita ingat misalnya sejajar dengan nasihat yang diberikan oleh Musa ini adalah tantangan, ya, challenge yang diberikan oleh Yosua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Umat menyatakan tekadnya hanya kepada Tuhan Allah Israel. Nah, kita tahu juga cerita selanjutnya seperti apa. Bahwa ternyata umat mereka tidak selalu bisa merawat kesetiaan kepada Tuhan itu. Kita membaca di dalam Perjanjian Lama bagaimana Israel sebagai umat Tuhan mereka jatuh bangun, mungkin mirip dengan apa yang tadi Lina ceritakan ya. Gagal untuk bisa merawat komitmen mereka.
bahwa tadi kita mendengar misalnya Ella punya komitmen mau lebih banyak berolahraga. Tuti mau belajar untuk makin bersabar. Tentu hal-hal itu baik. Dan hal-hal itu buat kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya tidak kita lepaskan dari relasi kita dengan Tuhan. Artinya begini, kenapa aku mau lebih banyak olahraga? Itu bukan melulu sekedar mengisi waktu, sekedar supaya berat badan rada turun ya, karena udah naiknya udah kebanyakan. Tetapi bisakah kita menempatkan resolusi itu dalam kerangka relasi kita dengan Tuhan? Nah, sekarang saya mau tanya nih pada Ella ya. Kalau menurut Ella, apa hubungannya tuh lebih banyak olahraga terkait dengan relasi Ella dengan Tuhan? Ada hubungannya enggak? Ada, Pak. Kan di dalam iman juga ada dibilangkan bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Jadi berarti kita juga harus bisa merawat dengan tubuh yang Tuhan sudah berikan, sehingga dengan itu kalau kita sehat, kita mungkin bisa lebih memuliakan Tuhan buat sekitar kita, dan mereka juga akhirnya lihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang juga memberikan bisa memberikan kepada orang-orang lain semua. Jadi bukan karena dari olahraganya, cuman kita kan salah satu usaha untuk bisa kita hidup sehat, ya salah satu olahraga. Saya rasa di situ sih kalau ini yang untuk maksudnya saya kepada relasi dengan Tuhan. Oke, terima kasih ya. Jadi karena tubuh ini adalah anugerah Tuhan, kesehatan itu juga anugerah Tuhan yang memang sepatutnya kita rawat, kita jaga, dan karena itu lalu kita punya tekad ya untuk kalau Ella lebih banyak berolahraga dalam rangka menjaga kesehatan, kebugaran yang Tuhan anugerahkan ya. Nah, sekarang Tuti ya. Urusan supaya makin sabar ini apa cuma supaya si Mami jangan ngomel-ngomel, atau bagaimana kita mau menempatkan itu dalam relasi dengan Tuhan? Ayo silahkan. Ya, kalau yang saya rasain sih kalau orang nggak sabar itu kan banyak emosi gitu loh Pak. Jadi hidupnya itu nggak tenang gitu. Kalau hidupnya nggak tenang, apapun kan bisa terjadi. Jadi saya merasa seperti kayak kurang bersyukur gitu kan. Jadi mungkin saya berpikir kalau hidup kita lebih sabar, lebih tenang, lebih banyak bersyukur, bukankah itu yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan? Oke, terima kasih ya. Saya kira benar bahwa kita minta supaya dimampukan makin sabar. Itu bukan cuma supaya hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih enak, tetapi ada yang lebih mendasar, ada yang lebih fundamental, yaitu dalam rangka kita mau merespon apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita kehilangan kesabaran, besar kemungkinan tentu kita menjadi susah untuk bersukacita. Padahal bukankah kita dipanggil untuk senantiasa bersukacita, bersyukur di dalam segala hal ya. Nah, sekarang saya mau kasih waktu barang 1-2 menit ya, kita masing-masing coba untuk melihat lagi resolusi yang sudah kita buat atau kalau mungkin ada yang belum punya, sekarang coba pikirkan
apa yang mau aku capai, apa yang mau aku lakukan sebagai bagian dari tekadku di dalam tahun yang baru ini. Sebagai bagian dari the new actions yang mau kita lakukan. Tapi juga lalu coba untuk tempatkan itu dalam kerangka hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Ya, supaya dia bukan cuma sekedar menjadi aksi tertentu, tetapi aksi yang sungguh-sungguh bermakna. Ya. Nah, coba barang semenit masing-masing kita memikirkan hal ini. Oke, ya. Jadi kenapa itu penting? Yaitu menempatkan apa yang menjadi niat kita, tekad kita, resolusi kita tentang apa yang mau kita lakukan. Dan saya percaya tentu semua tekadnya, niatnya, resolusinya itu kan mesti hal-hal yang positif ya. Kan nggak ada ya yang tekadnya bahwa tahun ini aku mau menyakiti orang seminggu sekali. Kan nggak ada lah ya, masa ada yang begitu ya. Enggak, mau memfitnah orang sebulan 2 kali. Ya, enggak begitu. Semua pasti baik. Semua pasti hal-hal yang positif. Nah, ketika kita bisa menempatkan itu dalam kerangka relasi kita dengan Tuhan, seperti apa yang dinasihatkan oleh Musa kepada Israel, selalu menempatkan itu di dalam hubungan dengan Tuhan, maka kita akan punya pendasaran yang lebih kuat. Kenapa kita perlu punya pendasaran yang lebih kuat, yang lebih kokoh? Karena dalam prakteknya ternyata memang tidak gampang ya, untuk merawat, apalagi mempraktikkan apa yang menjadi komitmen kita, menjadi tekad kita itu dengan konsisten. Tadi Lina berbagi kepada kita ya, Lina Sucipto berbagi kepada kita, punya tekad awal tahun lalu untuk makin melekat pada Tuhan. Tapi ternyata tidak gampang karena ada hal-hal lain yang ternyata mengalihkan kemelekatan hati itu tidak terus-menerus kepada Tuhan. Nah, itu yang juga terjadi dalam diri orang-orang Israel. Kita sudah membaca tadi bagaimana Musa wanti-wanti ya, mengingatkan dengan sangat serius. Nanti kalau apa yang Tuhan janjikan itu sudah kamu dapatkan, kamu bisa menempati rumah-rumah yang baik tanpa kamu membangunnya, kamu punya ladang, kamu punya ternak dan seterusnya. Jangan lupa. Jangan mengatakan semua itu adalah karena kekuatanku, karena kekuasaanku. Jangan hatimu melekat pada semua itu. Tapi ternyata setelah menjalani hidup di negeri perjanjian, di tempat yang baru itu, godaannya memang luar biasa. Nah, kita tidak tahu godaan-godaan apa yang akan kita hadapi sepanjang tahun 2020 ini. Khususnya godaan-godaan yang membuat kita bisa melenceng dari apa yang sudah kita tekadkan itu. Tapi selalu itu bisa ada dan bisa terjadi. Israel saat itu mereka tergoda ketika mereka sudah bisa menikmati kenyamanan hidup
di negeri yang baru itu, mereka mulai tergoda melihat kebiasaan-kebiasaan dari para penduduk di tanah Kanaan itu. Mulai tergoda melihat tradisi-tradisi dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan kita tahu akhirnya hati mereka berpaling. Tidak lagi kepada Tuhan, tapi mulai tertarik untuk punya ilah-ilah lain. Nah, menurut teman-teman, apa nih kira-kira godaan-godaan yang bisa kita duga itu akan menghalangiku untuk bisa mewujudkan resolusiku, mewujudkan tekadku. Oke, saya mau dengar 1-2 sharing dari teman-teman. Grace, boleh dihidupkan mikrofonnya? Kalau sudah jadi malas kita, udah punya tekad tapi males gitu. Kemalasan ya, kemalasan. Itu kalau dalam istilah bahasa Inggris itu ada yang disebut procrastination. Itu menunda. Ya. Bukannya melupakan, tidak. Masih ingat nih, aku mau olahraga lebih banyak. Ya. Tapi terus, mendung nih, besok aja. Ya. Terus mendung lagi, lusa aja. Terus nanti udah nggak mendung juga masih tetap, besok aja lah, masih ada waktu. Dan seterusnya. Ya. Itu bisa menjadi godaan yang sangat besar yang bisa kita alami. Kecenderungan atau godaan untuk menunda, melakukan atau memulai apa yang kita tekadkan itu. Baik, terima kasih Grace. Ada yang lain yang mau berbagi? Kendalanya juga itu Pak, kekhawatiran. Dengan ada kekhawatiran dan segalanya, akhirnya yaitu kadang-kadang menunda untuk kita misalnya mau berbuat sesuatu gitu loh. Nah untuk terutama untuk saat-saat sekarang ini Pak ya, dalam urusan soal COVID. Jadi ya di situ Pak kadang-kadang. Jadi ini khawatir, itu khawatir. Padahal ada lah cara-caranya kalau kita mau peduli dengan orang gitu ya. Nggak usah yang namanya, itu kan sekarang ini secara teknologi mudah Pak ya. Di sini kita menyapa orang, kayak telepon atau WhatsApp. Nah tetapi kadang-kadang yaitu khawatirnya lebih besar gitu loh. Itu yang menjadi kendala Pak. Oke. Kita bisa. Jadi kekhawatiran yang Ella barusan sharekan, kalau saya tangkap sebetulnya terkait erat dengan kecenderungan orang untuk lebih mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Entah kalau aku memperhatikan orang lain, terus aku akan kehilangan hal-hal yang bisa aku nikmati untuk diriku sendiri. Itu contoh yang sangat jelas tadi ya yang Ella sampaikan, misalnya bagaimana kita bisa saling memperhatikan untuk saling menyapa dan seterusnya. Tapi kan itu bisa buat orang-orang tertentu bisa dianggap merugikan. Karena apa? Karena aku jadi kehilangan waktu tuh untuk itu. Ya. Contoh yang agak simpel, dan saya mau menganjurkan ini ya. Kita kan suka di grup itu ketika ada berita tentang si Apiau ulang tahun ya atau si Put On ulang tahun ya. Terus kita memberikan selamat di grup ya. Kenapa sih mesti di grup? Karena kita nggak usah nyari-nyari lagi tuh nama tuh orang gitu. Ya.
Tapi sekarang saya mau tanya juga nih, kalau Anda mendapat ucapan selamat direct langsung, ya, Ella mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titin, Yanti mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titin. Si Titin nih, dia lebih happy atau lebih bersuka ketika dapat sederetan ucapan selamat di grup atau ketika ada teman-teman secara pribadi menyampaikan itu. Kira-kira menurut kita mana yang akan lebih membuat teman kita itu lebih happy? Ya japri langsung, Pak. Ya japri lah, ya. Sebab kan kalau yang grosiran itu, yang rombongan itu tuh biasanya juga kan ditunggu sampai rada sore, rada malam gitu ya. Terus baru terima kasih ya tanpa mengucapkan satu persatu namanya ya. Tapi kalau Anda japri, Anda akan dapat respon. Itu pengalaman saya. Ya. Tapi memang lebih makan waktu sedikit lah gitu. Tapi mungkin apa yang tadi Ella maksudkan dengan kekhawatiran itu terkait dengan bahwa orang cenderung nggak mau rugi atau dirugikan, itu bisa terjadi. Oke, jadi sebenarnya masing-masing kita punya apa yang bisa menjadi godaan-godaan yang menghalangi kita untuk bisa serius, untuk bisa tetap setia dengan komitmen kita, dengan resolusi kita. Nah, oleh karena itu pendasaran tadi, menempatkannya dalam relasi dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang penting. Penting bukan cuma untuk mengingatkan kepada kita bahwa janji kita itu adalah juga dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga untuk mengingatkan betapa lemahnya si aku ini. Dan karena itu untuk bisa merawat keseriusan kita untuk melakukan apa yang menjadi resolusi kita, kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya Musa wanti-wanti mengatakan jangan sampai hatimu berpaling lalu kamu beribadah kepada Allah lain. Sebab Allah-Allah lain tidak bisa menolongmu. Mereka palsu, mereka semu. Tetapi Yahweh, Allah Israel, dialah yang bisa memberikan kekuatan yang diperlukan. Supaya kita bisa merawat kesetiaan kita, khususnya kesetiaan kita untuk mempraktikkan apa yang menjadi resolusi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentang apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita capai di tahun 2021 ini. Tuhan menolong kita. Amin. Sebelum masuk syafaat, kalau ada mungkin 1-2 respon terhadap topik yang kita baru renungkan, diskusikan ini, silakan. Saya lagi Pak mau nanya nih. Ini yang ayat 19 nih Pak. Kan kalau perjanjian Alkitab kan mau perjanjian lama atau perjanjian baru semuanya tetap berlaku ya Pak ya. Buat kita orang sampai saat ini. Ini kan kalau yang ayat 19 ini lupa gitu loh. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahlah kepadanya dan sujud menyembah. Tapi aku memperingatkan kepadamu hari ini juga bahwa kamu pasti binasa. Nah, ini kan saat-saat sekarang tuh banyak ya orang ya. Udah tadi yang dianjurkan untuk bisa setia, tapi nggak setia, tetapi akhirnya ya artinya kalau berhala itu macam-macam ya Pak. Bukan cuma istilahnya kita pergi kemana, tapi adalah sesuatu yang menjadi Allah kita gitu Pak. Nah ini apakah akhirnya itu peringatan-peringatan itu berlaku Pak bahwa akhirnya kita bisa binasa? Ya, Ella sendiri merasa sebetulnya berlaku enggak?
ya puji Tuhan sampai sekarang ini ya saya sih masih tetap setia sama Tuhan gitu loh, ya maksudnya untuk yang menjadi ilah-ilah saya, ya mungkin saya nggak, istilah saya ya tetap dikasih peringatan lah untuk bahwa saya nggak boleh gitu, misalnya kan macam-macam ya Pak, kalau ilah-ilah itu macam-macam kan. Yes. Misalnya hobi ataupun apa itu bisa kan, sampai kita kadang-kadang lupa. Cuman ya itu, ada kadang-kadang rasa ketakutan juga gitu loh Pak. Kalau kita akhirnya sampai bisa begitu, nah kita benar-benar bisa binasa apa enggak tuh Pak? Oke, baik. Saya meyakini ya apa yang sudah difirmankan ini pasti iya. Ya, kalau enggak kan ini Tuhan cuma bluffing. Ya, ngegertak doang. Ya. Apakah Tuhan cuma ngegertak? Menurut saya tidak. Tapi memang kita tidak boleh membacanya secara harfiah. Jadi kan teks ayat 19 itu mengatakan hari ini bahwa aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kejadian pasal 3 itu sudah mencatat juga tentang kejatuhan manusia. Dan sebelumnya firman Tuhan mengatakan karena pada hari engkau memakannya, pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Mati enggak Adam Hawa? Saat itu. Enggak. Secara jasmania mereka enggak mati. Tetapi yang mau dikatakan di sana sebetulnya sederhananya begini. Kita kan mengakui Tuhan itu sumber kehidupan. Maka kita baru menjalani hidup yang sesungguhnya ketika kita nyambung nih, connect nih dengan sang sumber kehidupan. Ya. Sama seperti kalau baterai HP kita udah tinggal 10%, kita mesti buru-buru colokin tuh dengan sumber listrik supaya bisa terisi lagi. Maka ketika itu terpisah, ketika kita tidak colokin itu charger, sekalipun ujungnya kita udah colokin di HP kita, maka akan mati. Kira-kira seperti itu. Maka ketika orang menyembah Allah lain, menyembah di sini kan artinya menghambakan diri. Artinya juga jangan terlalu ekstrim begitu. Misalnya bahwa yang minggu depan nih persekutuan dewasa aku nggak bisa ikut nih ya karena udah janji mau menghadiri ada ulang tahun cucu lah atau apa begitu ya. Misalnya itu terjadi, juga jangan mengatakan, aduh aku dosa nih, aku sudah menyembah Allah lain ya, enggak sampai se ekstrim itu juga ya. Iya. Tapi di sana menyembah itu, beribadah itu artinya menghambakan diri. Nah ini kalau kita udah sampai hobi kita jadi tuan kita, berarti kita sudah menghambakan diri. Ya. Kalau sampai kerjaan kita udah jadi tuan kita sudah menghambakan diri. Nah, kalau itu terus terjadi, berarti kita kan akan putus hubungan dengan sumber hidup itu. Nah, itu yang akan membuat kita binasa. Ya. Terima kasih Pak Roni. Pak. Tulus. Pak Roni. Yes. Ya, silakan. Saya melihat tema ini mengingat pada dua lagu, dua nyanyian, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Nah, yang kedua adalah aku berjalan bersama Tuhan. I walk with God. Nah, ini dua hal ini yang saya akan jadikan satu resolusi setiap tahun sepanjang
sisa hidup saya gitu. Resolusi umum ya. Nah, khususnya yang kedua itu mengenai I walk with God. Nah, itu cocok karena perjalanan orang Israel itu 40 tahun sampai bisa masuk Kanaan, itu pasti merupakan perjalanan bersama Tuhan. Tuhan memimpin, ya. Kalau Tuhan tidak memimpin, mereka tidak bisa nyampe. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka, makan roti, dikasih sehat, apalah gitu ya. Tidak dikasih COVID begitu. Kalau dikasih COVID sudah mati semua. Nah itu. Jadi saya kira perjalanan kita harus di dalam Tuhan, perjalanan hidup. Nah itu kalau saya bagian pertama saya kutipkan, itu I walk with God from this day on. His helping hand I lean upon. This is my prayer, my humble plea, may the Lord be ever with me. Nah itu bagian yang pertama itu sudah merefleksikan bahwa hidup kita itu seperti satu perjalanan di mana kita itu tidak bisa jalan sendiri, harus selalu bergantung pada Tuhan. Ya, His helping hand I lean upon. Jadi tangannya yang penuh kasih itu aku selalu mau bergantung gitu, bergantung. Nah itu, karena itu tadi kan di pembacaan kita kan ada dikatakan jangan sampai ada orang yang membanggakan karena kekuatanku, aku itu bisa begini begitu, ya. Mereka bisa masuk Kanaan itu bukan karena kehebatan pimpinannya, keuletan dari umatnya, tapi semua itu semata-mata karena Tuhan yang sudah menuntun mereka. Nah, yang terakhir, kalau mengenai cobaan-cobaan, pasti di dalam suka maupun duka itu ada cobaannya. Waktu perjalanan Israel itu 40 tahun, itu pasti banyak cobaannya. Kesengsaraannya itu banyak. Tapi mereka masuk ke Kanaan dengan banyak janji-janji yang sudah dipenuhi, itu juga merupakan godaan, ya, yang bisa menjatuhkan mereka. Jadi apapun yang mereka hadapi, mau suka, mau duka, itu semuanya adalah cobaan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita tuh sudah secara karakter sudah dibentuk menjadi karakter yang baik. Gitu. Jadi selama 40 tahun itu kita sudah dididik menjadi baik begitu. Jadi tidak tergantung lagi, jadi tidak akan goyah oleh cobaan-cobaan itu. Mau senang, mau tidak senang, itu tetap akan tangguh begitu. Begitu Pak Roni. Oke, terima kasih ya untuk sharingnya ya, Tulus ya. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa seperti tadi kita sudah katakan, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Dan karena itu kita harus terus merawat, menempatkan segala sesuatu termasuk resolusi-resolusi kita itu dalam kerangka hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sebab di sanalah kita mendapatkan kekuatan itu. Tapi yang kedua yang saya dapatkan dari sharing Tulus ini, kita juga diingatkan bahwa kalau kita bisa ada seperti kita ada sekarang, ya, di tengah masa pandemi ini kita masih bisa bertemu secara virtual seperti ini, maka bukankah itu bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan? Dan mestinya bukti nyata itu juga makin meneguhkan, ya, meneguhkan iman kita, pengharapan kita, penyerahan kita kepada Tuhan, khususnya dalam mewujudkan apa yang sudah menjadi tekad kita masing-masing.
Oke, saya kira kita harus cukupkan dulu. Kita akan masuk di dalam syafaat. Ya, selain daftar yang sudah saya terima, tadi ada tambahan untuk Titin, untuk Dion, dan kita juga mau berdoa untuk putri dari Ibu Esther Sugiaman, Astari, yang diperhitungkan akan melahirkan pada bulan Maret yang akan datang. Ya. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan atau diusulkan untuk jadi pokok syafaat kita? Ada titipan dari Bu Lina Sucipto, Pak. Temennya kena COVID tadi. Kayaknya saya udah kirim. Ya, dokter Halim Setiawan, Pak, lagi kritis. Dokter Halim Setiawan. Ya, sedang kritis di Rumah Sakit Malang. Kena COVID, Pak. Dokter Halim yang itu yang dari Royal Progress, bukan? Di Malang, Bu Ella. Oh, Malang. Oke. Oke. Baik, mari kita bersama-sama bersahati, kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang sudah memeliharakan kami sehingga kami boleh memasuki, menjalani hari-hari hidup di tahun yang baru ini. Semua itu adalah bukti nyata dari pemeliharaan Tuhan, dan kiranya kami boleh selalu mengingat akan pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan itu, sehingga kami dapat makin diteguhkan di dalam iman kami, pengharapan kami, penyerahan kami kepadamu, dan dengannya kami juga boleh makin dikuatkan untuk merawat, untuk mewujudkan apa yang menjadi tekad kami masing-masing, resolusi kami masing-masing di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Ya Bapa, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Lina Sucipto, bagi Angel, bagi Pak Hendri Darmawan, bagi Pak Haryanto yang masih dalam kondisi koma, bagi Ibu Damayanti, dan juga bagi Ibu Amelia, beserta dengan Ibu Teresia sekeluarga yang sedang menjalani perawatan karena COVID-19. Dan hal yang sama juga kami doakan bagi Dr. Halim Setiawan di Malang yang juga sedang bergumul dan kondisinya konon tidak begitu baik karena COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi Titin Susiani yang masih menjalani pengobatan untuk tangannya, juga anak terkasih Dion yang sempat mengalami cedera tulang belakang. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Sang Tabib Agung itu dan tidak ada hal yang mustahil bagimu. Maka kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh mereka ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendirilah yang boleh terus menopang, yang terus menjamah. Tuhan juga yang menyempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan, sehingga boleh menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan, guna memberi kekuatan, kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Kalau ada yang masih memerlukan waktu dalam proses yang dijalani, maka Tuhan Kau juga yang tambahkan kesabaran, tambahkan sukacita, damai sejahtera,
Tuhan boleh angkat semua ketakutan, kekhawatiran yang ada, sehingga dengan damai sejahtera-Mu mereka boleh menjalani masa-masa pengobatan atau pemulihan yang masih harus ditempuh. Ya Bapa, kami juga teringat pada anak terkasih Astari yang sedang menjalani kehamilan dan menanti kelahiran. Tuhan, Engkau yang juga memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup, baik kepada Asti, tapi juga bayi yang ada di dalam rahimnya, kiranya juga boleh bertumbuh sehat, sempurna, dan pada saatnya diperkirakan minggu kedua Maret nanti, Asti boleh menjalani proses melahirkan dengan lancar dan anak yang dinanti juga boleh terlahir sehat sempurna. Bapa di sorga, kami juga turut bersyukur bersama dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, yaitu Pak Susanto, Damayanti, Titin Susiani, Thomas Ong. Tuhan, pertambahan usia adalah anugerah-Mu. Kiranya saudara-saudara kami ini Tuhan mampukan untuk mensyukuri anugerah Tuhan itu lewat kesungguhan mereka, memanfaatkan masa hidup yang Tuhan beri sebagai kesempatan untuk dapat makin memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada, di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dimanapun kehadiran mereka boleh memancarkan terang kasih dan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang makin dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang sebagian besar masih melangsungkan kegiatan-kegiatan secara online, termasuk GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk mereka yang ambil bagian dalam rupa-rupa kegiatan layanan-layanan online itu, supaya dimampukan untuk mempersiapkan yang sebaik-baiknya, tapi juga untuk para jemaat dan simpatisan memanfaatkannya secara optimal sehingga boleh terus terawat di dalam pertumbuhan imannya sebagai para pengikut Kristus. Khususnya kami berdoa untuk panitia Paskah yang sudah mulai harus menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan peringatan Paskah, supaya dengan hikmat Tuhan mereka juga boleh merancangkan apa yang baik, tapi juga yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga kembali berdoa untuk pergumulan umat manusia di muka bumi ini sehubungan dengan pandemi COVID-19, termasuk bagi bangsa di mana kami menjadi bagiannya, bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur untuk perkembangan yang positif dengan sudah mulai dilakukannya vaksinasi. Kiranya Tuhan juga yang sempurnakan supaya memang dengan vaksinasi itu langkah-langkah untuk mengatasi pandemi ini dapat semakin menjadi nyata. Tapi juga kami prihatin ketika di negeri ini ternyata tingkat pertambahan mereka yang terpapar COVID-19 ini bukan makin berkurang. Dan salah satu penyebabnya adalah kekurang disiplinan
dari sebagian anggota masyarakat untuk menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Maka Tuhan, Engkau jugalah yang menolong kami untuk saling mengingatkan supaya kami dapat dengan serius mendisiplinkan diri, mematuhi protokol-protokol kesehatan yang memang sepatutnya kami praktikkan. Ya Bapak, kami juga teringat pada sekian banyak orang di negeri ini yang terdampak oleh berbagai bencana alam. Mereka yang harus kehilangan tempat tinggal, mereka yang sementara waktu ada di tempat-tempat pengungsian. Kami bersyukur pemerintah cukup bergegas untuk melakukan upaya-upaya pertolongan. Demikian juga berbagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak untuk turut menolong mereka yang terdampak oleh bencana-bencana alam ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kelurusan hati kepada orang-orang yang bertanggung jawab menyalurkan berbagai bantuan sehingga boleh diterima oleh yang seharusnya menerima dengan penuh. Dan biarlah kami juga mau memberi diri kami untuk Tuhan pakai menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kesesakan ini. Terima kasih ya Bapak. Inilah syafaat kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Roni atas firman-Nya. Kiranya firman yang dibawakan makin menguatkan iman kita. Sekarang kita masuk saat persembahan yang saya akan bacakan dari Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Cara memberi persembahan ada beberapa. Yang nomor 1, kumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. 2, melalui transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5, contohnya 100.005 atau 50005 atau 20005 sebagai tanda persembahan dari Persekutuan Dewasa. Dengan scan QRIS, kode di samping juga dapat dilakukan. Untuk lagu pengantar persembahan akan dibawakan oleh Angklung Soli Deo Gloria dengan judul Aku Mau Bersyukur.
Persilahkan Ibu Trisna untuk membawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan pada kami setiap hari. Saat ini kami memberikan persembahan melalui online. Terimalah persembahan kami, berkati dan kuduskan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Bapak. Dengar doa kami yang tidak sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Trisna. Ya. Sebagai penutup, tetaplah semangat dan jaga kesehatan. Bersama Tuhan kita laksanakan tekad kita yang belum terlaksana. Percayalah tangan Tuhan akan selalu membimbing kita. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Untuk doa penutup, Pak Roni silakan. Ya. Mari kita kembali berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami alami pada saat ini. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami bagikan satu terhadap yang lain, maka kami tidak ragu untuk menyerahkan kehidupan hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi satu persatu anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam persekutuan ini, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi Ariadna, bagi Pendeta Novita Sutanto, Grace, Ella Salamun, Yanti, Ayen, Christine Leono, Dewi, Eli Andreas, Enda, Eni Idawati, Esther Sugiaman, Handoyo, Iin, Yani, Yunita, Leni, Liana Ibrahim, Lina Hirawan, Lina Sucipto, Medina Sugiarto, Meliana, Miranda, Naning, Audrey, Tuti, Puspita, Sandrawati Yahya, Santi, Selvi Hartono, Suryanti, Teli, Trisna, Dea, Titin, Wati, Wiwi, Yati Tulus, Yuni, juga Agnes. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus memeliharakan, sekalipun setiap kami dan keluarga masing-masing punya persoalan, punya masalah, tapi kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari semua persoalan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa. Banyak hal kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Satu hal yang kami yakin pasti, bahwa Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Bapak semua. Terima kasih Bapak Ibu semua dan Bapak Pendeta Pak Roni. Waktu kami persilahkan pada pengurus. Saya bisa minta waktu 5 menit lagi boleh? Kalau saya lagi ada Zoom keliling, ya? Ya, boleh ya, Bu, okay. 6 menit juga dikasih. Sorry, aduh, nih habis masuk telepon.
Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Dewasa tanggal 27 Januari dengan tema New Year, Enjoy It. Di bawah bidang Pendeta Stira, Budi Purwosirito, Litun Ros, Ibu Enda, dan doa persembahan Ibu Ayen. Mungkin ada satu lagi pengumuman dari bidang kebersamaan. Siapa yang bisa wakilin? Santi. Ibu Santi. Iya, makasih ya, La. Pengumumannya, saya cuma hanya reminder aja. Pengumumannya sebenarnya kan kemarin sudah dikasih tahu ya. Jadi nanti untuk lomba dari lomba foto kasih sayang itu nanti itu kan akan syarat-syaratnya itu nanti setiap hari Rabu nanti akan dikirimkan ke WhatsApp grup di Persekutuan Dewasa. Jadi akan diingatkan terus setiap minggu. Begitu aja, Ella. Ya. Oke, Santi. Dan dimohon juga untuk keikutsertaan dari pengurus-pengurus ya, untuk bisa mengirimin foto-fotonya supaya kita lebih nanti ada sama Dira. Terus ya, baik, ya, Bu. Kepada dan Bapak Ibu juga jam 9.30 dan untuk mungkin yang bertugas bisa untuk buka dengan pembukaan. Buat yang lain-lain jam 9.45 mungkin saja selama 15 menit sebelum persekutuan dimulai. Jadi sudah boleh dipersilakan untuk Ibu Bapak bisa ikut di dalam persekutuan sebelum persekutuan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas untuk Pendeta Roni dan semua teman-teman yang bertugas di dalam persekutuan. Dan untuk teman-teman semuanya juga, sampai kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.